Halo, mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Pada video ini, kita akan mendalami salah satu aplikasi server open source penting, yaitu Samba File Server. Samba adalah perangkat lunak yang memungkinkan komputer berbasis Linux atau Unix berkomunikasi dengan perangkat Windows dalam satu jaringan. Dengan Samba, kedua sistem yang berbeda ini bisa berbagi file dan printer dengan lancar, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam lingkungan jaringan modern yang heterogen. Mari kita mulai memahami bagaimana Samba menjadi solusi jembatan bagi sistem operasi yang berbeda. Komersialisasi internet dan kebutuhan akan interoperabilitas. Dengan berkembangnya komersialisasi internet, teknologi dan bisnis semakin berdekatan. Hal ini juga berdampak pada persaingan antara sistem operasi berbasis Windows dan Unix, dua sistem dengan kultur yang berbeda. Di sini, kebutuhan untuk menghubungkan perangkat dari kedua sistem operasi tersebut semakin meningkat, terutama di lingkungan perusahaan atau kampus yang menggunakan perangkat dengan sistem yang beragam. Menyadari pentingnya kolaborasi antara dua sistem ini, Usenix Association menyelenggarakan konferensi pada tahun 1999 untuk mencari solusi interoperabilitas antara Windows dan Unix. Dari konferensi ini, akhirnya lahirlah Samba, yang memungkinkan sistem Unix berbicara dengan Windows, bahkan memungkinkan perangkat Windows mengakses layanan yang disediakan oleh Unix tanpa perlu khawatir akan kendala kompatibilitas. Samba menghubungkan sistem operasi berbeda. Samba adalah aplikasi open source yang memungkinkan perangkat dengan sistem operasi berbasis Unix seperti Linux untuk tampil dan berfungsi dalam jaringan Windows. Dengan ini, pengguna Windows bisa mengakses layanan file sharing dan printer dari server Unix, seolah-olah layanan tersebut disediakan oleh perangkat Windows lainnya. Hal ini dimungkinkan karena Samba menggunakan protokol CFS, Common Internet File System, yang dikembangkan dari protokol SMB, Server Message Block, oleh Microsoft. Sejarah Samba dan peran Andrew Tridgell. Samba bermula dari ide seorang insinyur komputer asal Australia bernama Andrew Tridgell di awal tahun 90-an. Saat itu, Andrew ingin mengakses file dari server Unix ke komputernya yang menggunakan DOS, suatu sistem operasi berbasis teks. Tetapi menghadapi kendala karena aplikasinya memerlukan NetBIOS, suatu aplikasi perantara jaringan, sedangkan DOS tidak bisa menjalankan dua layanan bersamaan. Untuk mengatasi ini, Andrew menggunakan Packet Sniffer, software yang dapat melihat data yang lalu lalang dalam jaringan. Setelah melihat pola data yang dikirimkan, Andrew melakukan reverse engineering, yaitu proses mempelajari cara kerja suatu perangkat lunak. Dengan cara ini, Andrew berhasil mengimplementasikan protokol SMB di sistem Unix, sehingga server Unix bisa berperan sebagai PC file server. Dia kemudian merilis kode ini pada tahun 1992. Namun, ia sempat menghentikan proyeknya. 2 tahun kemudian, Andrew memutuskan untuk mencoba kode yang pernah ia buat untuk menghubungkan PC Windows istrinya dengan sistem Linux miliknya. Ternyata, kode tersebut masih bekerja dengan baik dalam menghubungkan kedua perangkat ini. Sejak saat itu, Andrew melanjutkan pengembangan kode programnya untuk lebih mengoptimalkan koneksi antara Windows dan Unix Linux. Namun, Andrew menghadapi kendala lain. Pada saat itu, istilah SMB sudah dimiliki oleh perusahaan yang memasarkan produknya dengan nama tersebut. Ia pun harus mencari nama baru. Andrew mulai mencari-cari kata yang memiliki huruf I di dalamnya. Salah satu kata yang menarik perhatiannya adalah Samba. Dari sinilah lahir nama Samba sebagai proyek yang akhirnya diakui dan digunakan secara luas. Fitur utama Samba. Sekarang, Samba telah berkembang menjadi perangkat lunak open source yang sangat penting, dengan 4 layanan utama yang mendukung kebutuhan jaringan modern. Pertama, file and printer sharing. Samba memungkinkan berbagai sistem operasi di jaringan yang sama untuk berbagi file dan printer. Kedua, autentikasi dan otorisasi. Dengan fitur ini, Samba memungkinkan kontrol akses, memudahkan admin jaringan untuk mengelola hak akses pengguna yang berbeda. Ketiga, name resolution. Mengonversi nama perangkat menjadi alamat IP untuk jaringan lokal, sehingga perangkat dapat saling mengenali dengan mudah. Keempat, service announcement. Memberikan informasi layanan apa saja yang tersedia, misalnya apakah suatu komputer memiliki layanan berbagi file, atau printer yang bisa diakses.
Keuntungan Samba dalam jaringan open source. Menggunakan Samba sebagai file server di jaringan lokal memiliki beberapa keuntungan utama. Keuntungan pertama, interoperabilitas. Apapun jenis sistem operasi di jaringan, Samba memungkinkan komunikasi dan berbagi file secara mulus. Ini sangat berguna dalam lingkungan yang menggunakan perangkat Windows dan Linux bersamaan, seperti di kampus atau perusahaan. Keuntungan kedua, keamanan. Server berbasis Unix atau Linux lebih aman dari ancaman virus atau malware yang umumnya menyerang Windows. Jadi, pengguna Windows dapat mengakses file di server Unix Linux tanpa khawatir menularkan virus ke sistem. Keuntungan ketiga, kontrol hak akses yang lebih fleksibel. Samba memungkinkan admin jaringan untuk mengatur hak akses sesuai kebutuhan masing-masing pengguna, memastikan keamanan data, dan menghindari akses tidak sah. Cara kerja Samba dalam jaringan. Dalam jaringan yang memiliki perangkat Windows dan Unix Linux, Samba bekerja dengan menggunakan protokol CFS, yang memungkinkan perangkat Windows untuk melihat server Unix Linux sebagai bagian dari jaringan mereka. Proses ini membuat perangkat Windows merasa seolah-olah berinteraksi dengan server Windows lainnya, memberikan pengalaman yang lancar tanpa harus memikirkan detail teknis di baliknya. Samba dalam sistem operasi Linux modern. Saat ini, Samba sudah tersedia di hampir semua distribusi Linux. Kalian yang tertarik mencoba Samba, bisa memulainya dengan melakukan instalasi dan konfigurasi sederhana. Sebagian besar distribusi Linux sudah menyediakan antarmuka pengaturan Samba, sehingga mudah untuk dikonfigurasi. Samba sebagai bagian dari ekosistem open source. Sebagai bagian dari teknologi open source, Samba bisa diadaptasi dan dimodifikasi sesuai kebutuhan jaringan. Untuk kalian yang tertarik dengan bidang administrasi jaringan atau keamanan sistem, memahami Samba akan memberikan wawasan penting tentang bagaimana open source bisa menjadi solusi efektif untuk tantangan interoperabilitas dalam jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin mengedepankan kolaborasi, solusi seperti Samba menjadi sangat penting. Samba memungkinkan sistem operasi yang berbeda untuk saling berbagi dan berkomunikasi dalam jaringan yang sama. Dalam konteks open source, Samba adalah contoh bagaimana teknologi open source dapat memenuhi kebutuhan interoperabilitas dengan cara yang aman dan fleksibel. Terima kasih sudah menyimak penjelasan kita hari ini. Kita telah mendalami konsep server open source, khususnya mengenai berbagai teknologi yang membuat internet dan jaringan kita lebih efisien, fleksibel, dan terbuka untuk pengembangan bersama. Mulai dari konsep dasar server, peran perangkat lunak dalam fungsi server, hingga teknologi open source seperti Apache, DNS dengan Bind, Webcache dengan Squid, dan berbagi file and printer dengan Samba. Semua ini menunjukkan bagaimana teknologi terbuka mendukung kebutuhan digital kita sehari-hari. Semoga pengetahuan ini memperkaya pemahaman kalian tentang peran open source di dunia jaringan dan server.